Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Safitri, NIM 630102000058, kelas 3B, Perbankan Syariah IAIN Salatiga, mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang beberapa soal manajemen keuangan 2 guna memenuhi UTS Manajemen Keuangan 2 semester 3. Yang pertama yaitu apa yang saudara ketahui tentang hedging, kemudian bagaimana perlakuan hedging pada aset tetap dan aset lancar. Jelaskan. Hedging adalah sebuah strategi trading yang dilakukan untuk melindungi dana yang digunakan oleh trader atau dalam hal ini pengusaha dari fluktuasi nilai tukar yang merugikan. Hedging merupakan strategi manajemen risiko yang digunakan untuk mengimbangi kerugian dalam investasi dengan mengambil posisi yang berlawanan dalam aset terkait. Perlakuan hedging pada aset tetap dan aset lancar yaitu kegiatan lindung nilai atau hedging didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk melindungi sebuah pemerintah dari exposure terhadap nilai tukar. Exposure terhadap fluktuasi nilai tukar adalah risiko pemerintah akibat fluktuasi nilai tukar. Perlakuan hedging terhadap aset lancar dan aset tetap yaitu aset lancar dibeli dengan tujuan untuk simpanan, di mana selanjutnya bisa digunakan untuk membiayai operasional perusahaan, perputaran kas perusahaan dan sebagai kas investasi. Sedangkan aset tetap dibeli dengan sengaja untuk menunjang proses produksi. Pada kedua aset tersebut tetap diberlakukan hedging. Jika perusahaan tidak melakukan pengelolaan risiko nilai tukar, kerugian saat kondisi pasar fluktuatif akan menjadi sangat besar. Secara singkat, hedging adalah asuransi bagi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan yang bertransaksi dengan falas. Soal yang kedua yaitu investasi mana yang lebih aman, kemudian jelaskan menurut saudara sendiri mengapa memilih jawaban tersebut. Yang pertama obligasi, yang kedua saham, yang ketiga deposito, yang keempat emas, dan yang kelima reksadana. Menurut pendapat saya, investasi yang lebih aman yaitu deposito. Deposito sendiri merupakan bentuk investasi uang yang disimpan dalam rekening yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Instrumen investasi yang menjadi favorit dan dinilai aman bagi investor pemula yaitu deposito. Produk penyimpanan uang yang tersedia di bank ini memang menawarkan kelebihan yang lebih menguntungkan daripada tabungan biasa. Investasi ini memungkinkan para nasabah untuk menabung dalam jangka waktu tertentu, di mana uangnya tidak bisa dicairkan sebelum waktu yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak bank. Sebagai produk bank yang masuk ke dalam kategori investasi, deposito memiliki beberapa keuntungan, yaitu seperti suku bunga yang lebih tinggi, jaminan keamanan dari lembaga penjamin, jaminan keuangan dari lembaga penjamin simpanan atau LPS. Yang ketiga, adanya pendapatan per tenor dan minim resiko karena tidak terpengaruh oleh penyusutan nilai pasar. Kemudian yaitu soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan atau yang harus dibayar untuk mendapatkan modal, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan, untuk membiayai investasi perusahaan. Biaya modal dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama biaya modal secara individu. Biaya modal ini terdiri dari biaya modal utang perniagaan, biaya modal dari utang jangka pendek, biaya modal dari utang wesel, biaya modal dari obligasi,
biaya modal laba ditahan, dan biaya modal dari penggunaan saham preferen. Jenis yang kedua yaitu biaya modal secara keseluruhan. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan, atau biasa disebut dengan WACC, Weighted Average Cost of Capital. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu, di situasi pandemi COVID-19 banyak investasi terkena dampaknya sehingga terjadi penurunan ke level rendah, maka akan berdampak pada perekonomian negara. Menurut saudara, bagaimana solusi yang bisa saudara berikan? Jelaskan. COVID-19 pada masa ini tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat secara luas, tetapi juga menghantam sektor perekonomian di Indonesia dengan dampak yang cukup dalam. Hal ini menyebabkan banyaknya membuat orang mulai mencari jenis investasi yang memiliki resiko lebih rendah. Selain itu, tidak jarang investor yang mengubah strategi investasi mereka di tengah pandemi ini agar selamat dari kerugian. Berikut adalah cara agar investasi berjalan dengan lancar. Yang pertama yaitu jangan terlalu banyak menanam saham. Yang pertama yaitu kendalikan emosi Anda. Apabila investasi yang Anda lakukan terlihat merugi, solusi investasi yang pertama adalah untuk tidak langsung terbawa emosi. Lakukan pengecekan terlebih dahulu untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan kerugian tersebut. Apabila terbawa emosi, Anda tidak dapat berpikir dengan jernih dan malah mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Kemudian yang kedua, jangan terlalu banyak menanam saham. Apabila Anda memilih instrumen investasi saham, solusinya investasi di saat pandemi yang berikut adalah dengan tidak menanam saham terlalu banyak di suatu perusahaan. Hal ini dapat mengurangi jumlah kerugian yang bisa menimpa Anda di kemudian hari. Yang selanjutnya yaitu jangan mudah menyerah. Bila investasi yang Anda lakukan belum mengalami keuntungan, maka sebaiknya jangan langsung memutuskan untuk berinvestasi pada bisnis lain. Sebelum memutuskan untuk berpindah investasi, cobalah untuk memeriksa penyebab dari kerugian yang dialami ini. Kesalahan apa yang dilakukan hingga menyebabkan kerugian? Ketika bisnis dan kegiatan investasi Anda tidak berjalan dengan lancar akibat adanya siklus ekonomi makro, tidak perlu khawatir. Kondisi seperti ini memang sering terjadi sebagai siklus yang reguler. Setelah masa sulit berakhir, Anda akan dapat kembali memperoleh keuntungan. Hal ini yang perlu Anda perhatikan adalah cash flow. Jangan sampai inflow Anda lebih sedikit dibandingkan dengan cash flow. Kemudian yang terakhir yaitu menjelajahi pilihan instrumen investasi lain. Ketika Anda mengalami kerugian dalam menjalankan bentuk investasi saham, berpindah ke instrumen lain yang juga bisa dijadikan salah satu solusi investasi di tengah pandemi COVID-19 ini. Carilah instrumen investasi lain yang memiliki resiko kerugian lebih rendah dibandingkan saham agar Anda tidak merasa trauma untuk mengulangi bentuk investasi yang sama. Beberapa contoh investasi yang lain antara lain logam mulia, emas, tanah, properti, atau deposito, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.